Siapa di antara kalian yang lagi dikejar deadline? Tugas atau apa? Gimana rasanya? Apakah kamu panik atau biasa aja? You know, tipe orang itu beda-beda. Ada yang begitu dikasih tugas, langsung diselesaikan saat itu juga. Aku jarang lihat orang yang kayak gini. Kalau kamu orangnya kayak gini, tolong pertahankan. Kamu spesial. Terus tipe yang lain ada yang nyicil tugas. Sure, ini juga bagus kok. Dan ada tipe yang kebut semalam. Iya, kamu. Gak apa-apa. Aku juga kok. Aku saat ini lagi dikejar deadline. Aku ikut lomba. Lombanya ada 2. Sisa 3 hari lagi. Tapi aku belum ada ngapa-ngapain. Akunya malah bikin video di YouTube. Kita sama-sama belajar. Menunda itu adalah kamu mengizinkan dirimu untuk gagal. Tapi, iyakah? Aku pernah dikasih tugas. Tugasnya dikasih tanggal 1. Deadline-nya tanggal 20. Hey, waktunya masih lama. Ngapain ngerjakan sekarang? Itu adalah kata-kata yang aku selalu nyesal kenapa aku ngomong kayak gitu. Tapi selalu kulakukan. Karena deadline tanggal 20, aku coba bagi 2. Maksudku, ambil setengahnya. Maksudku, aku akan mulai ngerjakan tanggal 10. Apakah di tanggal 10 aku akan ngerjakan? Nanti aja gin ya. Aku mau nyantai dulu, malas mikir, tiduran aja dulu. Lagi pula masih lama, ngapain ngerjakan sekarang? Aku bagi 2 lagi. Tanggal 15 aku akan kerjakan. Apakah di tanggal 15 aku akan kerjakan? Bisa kamu tebak. Aku bagi 2 lagi. Kalau bagi 2 lagi, itu angkanya jadi berapa ya? Anggaplah antara 2 atau 3 hari sebelum deadline, aku akan kerjakan. Dan bisa kamu tebak lagi, sisa sehari lagi menuju deadline. Dan belum mulai apa-apa. Aku mulai panik. Besok dikumpul. Chat teman-teman, adakah yang udah selesai? Tapi berusaha untuk mulai ngerjakan itu rasanya susah banget. Dan yep, tinggal malam sebelum deadline. Lalu sesuatu terjadi. Akhirnya aku mulai ngerjakan tugasku. Energiku tiba-tiba naik drastis. Harusnya aku tuh ngantuk. Ini kan tengah malam. Inilah kebut semalam. Tanganku, pikiranku, semuanya lebih cepat daripada keadaan normal. Aku terpacu. Mau gak mau harus kuselesaikan. Ini mungkin hiperbola atau berlebihan, tapi antara hidup dan mati. Aku ndak tidur. Aku mikir, inikah rasanya kebut semalam? Ternyata bagus juga ya, karena di saat-saat terakhir ini, aku lebih maksimal untuk mengerjakan sesuatu. Dan di pagi harinya, tugasku selesai. Aku ke sekolah, ini waktu SMK, ngumpul tugas, dapat nilai. Just kidding, tugasku belum selesai. Aku ndak ngumpul tugas. Aku ndak dapat nilai. Lebih tepatnya, kami nggak dapat nilai. Soalnya ini kerja kelompok, dan aku adalah ketuanya. Kami satu-satunya kelompok yang nggak ngumpul tugas gara-gara aku. Kenapa gara-gara aku? Karena aku bohong. Aku bilang ke anggota lain kalau iya bentar lagi selesai kok. Padahal banyak yang belum. Baru aku bikin alasan. Aku tuh jadi gini. Aku lupa. Adakah kelompok lain yang sama-sama nggak ngumpul tugas? Nggak ingat. Intinya yang ku ingat kelompokku udah dapat nilai. Aku dijadiin ketua soalnya aku orang yang paling sering bikin video di antara anggota-anggota lain. Ya, ini tugas kelompok bikin video. Pelajaran bahasa Indonesia, bikin video tentang berita. Iya, kamu yang sekelompok sama aku, maafkan aku. Sorry. Yang awalnya aku kira, oh, kebut semalam itu bagus juga ya. Nggak, aku tarik kembali kata-kataku. Iya sih, kebut semalam itu bisa, tapi nggak selamanya selalu bisa. Apalagi semakin kamu percaya kalau kebut semalam itu bakal berhasil, kamu semakin memperparah kebut semalammu. Sampai ke titik dimana kebut semalam itu nggak berhasil lagi. Pengalaman dikejar deadline sambil nunda itu nggak enak, oke? Tiap hari selalu ada yang dipikirin. Selalu dipikirin, tapi nggak juga dilakukan. Menunda sesuatu itu biasanya disebabkan oleh malas, tapi nggak juga sih. Soalnya banyak juga orang yang menunda karena bisa stres, ada masalah lain, ada tugas lain. Jadi deadline-nya tuh double, triple, quadruple. Jadi alangkah baiknya sebelum menyelesaikan sesuatu, jaga kesehatan dulu. Itu yang paling penting. Persiapkan tubuhmu, pikiranmu sebelum melakukan sesuatu. Aku setiap nunda-nunda sesuatu itu bangun pagi, langsung buka HP. Pokoknya lakukan apapun, macam-macam. Kecuali tugasku. Kadang pas tengah malam baru nyadar, oh iya, hari ini aku rencananya mau ngerjakan tugas, tapi belum ada aku kerjakan. Tapi aku ngantuk, gak bisa mikir lagi. Ya, tidur aja deh. Pas bangun, terulang lagi, baru bangun tidur, langsung buka HP lagi, nunda lagi. Pas malamnya baru sadar lagi, kenapa hari ini gak ngerjakan tugas, dan tidur lagi. Nah,
Hal yang kulakukan buat ngatasin hal kayak gitu adalah, ini berguna untukku tapi belum tentu berguna untukmu, soalnya orang itu beda-beda, tipe-tipe manusia itu beda-beda, tapi nggak ada salahnya untuk mencoba. Seandainya kamu memang niat untuk mengerjakan sesuatu, tapi teralihkan, distracted sama hal lain, caranya, jadi aku sebelum tidur, buka note, buka catatan di HP-mu, catat tugasmu yang belum selesai, terus jangan ditutup. Biasanya aku tuh nutup aplikasinya, biarkan aplikasinya terbuka, terus kunci, terus tidur. Manusia itu kan makhluk yang sebelum tidur buka HP, bangun tidur buka HP. Jadi pas kamu bangun, kan buka HP tuh, kamu langsung dihadapkan sama catatan yang kamu tulis tadi malam, karena aplikasinya masih terbuka, dan langsunglah siap-siap mengerjakan tugasmu. Tapi kalau kamu tetap ngabaikan catatanmu terus tetap pengen main game pas bangun tidur, ada yang salah denganmu. Tapi kalau kamu gamers, nggak apa sih. Aku nggak nyalahkan kalau hobimu main game. Aku juga suka main game. But still, tugasmu yang belum selesai menghantuimu. Kenapa emangnya di pagi hari? Soalnya waktu kamu baru bangun tidur, itu pikiranmu masih kosong, belum diisi apa-apa. Kalau kamu isi sama game, keterusan dalam hari itu juga rasanya pengen main game terus. Jadi di hari itu udah terbiasa sama game, begitu kamu hadapkan sama tugas, rasanya tuh nggak terima ngerjakan tugas karena aneh, nggak biasa. Tapi kalau kamu baru bangun tidur langsung bersiap-siap atau sedikit lebih rajin lah, habis nih aku langsung ngerjain tugas atau apapun terserahmu. Intinya sedikit lebih rajin. Pikiranmu jadi terbiasa sama hal itu, terbiasa sama tugas yang akhirnya begitu kamu memulai untuk mengerjakan tugas, rasanya itu nggak sulit, jadi nggak susah lagi. Kalau rasanya masih susah untuk ngelepas game, nggak apa-apa, perlahan. Nggak apa sih, ambil aja daily login, terus tutup gamenya. Atau tanggung deh, selesaikan sedikit misi-misi harian, terus tutup gamenya. Atau mau lanjut bentar deh, naikin level bentar, dan begitu udah selesai, udah sadar udah 2 jam lebih. Akhirnya ketagihan juga, tugas ketunda lagi karena capek main game. Ya gitulah, kamu hari ini berencana nonton YouTube 10 menit, nggak sadar udah berapa video yang kamu tonton. Kita teralihkan sama hal-hal yang nggak sebegitu penting, yang tidak lebih penting, yang sebenarnya bukan sepenuhnya salah kita sih. Kenapa? Karena smartphone, sosial media, itu memang didesain untuk bikin orang ketagihan. Coba sadari, semakin kita scroll ke bawah, semakin ada lagi hal menarik yang bikin kita lepas dari realita. Infinite, gak ada habisnya. Oh, dan notifikasi. Tiap ada notifikasi, niatmu mungkin cuma ngecek pesan, tapi malah keterusan. Apalagi lock screenku kayak gini, buka HP rasanya betah. Kenapa sih perusahaan teknologi melakukan hal ini? Ya biar mereka dapat duit. Semakin kita ketagihan ke sosial media, perusahaan yang menyediakan aplikasi-aplikasi kayak gini makin kaya, sementara kita makin miskin. Tapi tolong, kalau kamu ketagihan nonton videoku, gak apa-apa, please tonton aja terus biar aku dapat duit. Tapi bukan berarti kita harus nyalahkan sosial media. Nggak, kesadaran diri kita lah yang perlu kita tingkatkan. Soalnya kita memang hidup di zaman yang kayak gini. So, kita tadi ngomongin apa? Deadline. Ya, deadline. Deadline yang singkat itu memang menakutkan. Tapi, tahukah kamu apa yang lebih menakutkan daripada deadline yang singkat? Deadline yang panjang, yang bahkan tidak kita sadari. Semakin lama deadline, semakin kita ingin menunda. Yang paling menakutkan itu adalah deadline hidup kita, yaitu death. Tolong kasih aku tepuk tangan. Aku mikir kata-kata itu pas lagi di kamar mandi. Kita nggak tahu kapan, tapi mau nggak mau kita harus selesaikan semua hutang-hutang kita di dunia sebelum deadline itu datang. Sebelum hutang kita nggak diterima lagi. Oh, kamu mau bayar hutang pas udah tua? Nggak sempat. Yang ada kamu malah menghabiskan uangmu untuk bertahan hidup dari segala komplikasi penyakit pas tua. Gak apa-apa, nakal dulu baru sukses. Aku punya bad feeling sama masa depanmu. But I don't know. Aku belum tobat, nanti aja pas udah mati duluan. Ya, itu aja videoku untuk hari ini. Mau nambahkan sesuatu? Komen di bawah. Apakah ini quality content? Kalian yang ngejudge. Kalau nggak suka video ini, dislike aja. Kalau suka, thanks. Hai, aku Reza Mahendra KM. Sampai ketemu di videoku yang selanjutnya. Oh ya, aku mau ngilang dulu.
Aku akan kembali upload video setelah tanggal 21. Soalnya yang ku bilang di awal tadi, aku ikut lomba dan dikejar deadline lomba video kok. Jadi sekaligus nanti upload video. Bantu doa semoga menang. Seandainya menang, berkat doa kalian, ya kalian spesial. Basically video ini adalah aku curhat ke kalian untuk mendorongku karena aku lagi dikejar deadline. Kalau kalian udah kenal sama sikapku, sifatku, kamu sadar kok kalau rata-rata videoku adalah hasil curhatanku. Kalau kamu lagi dikejar deadline atau ada target mungkin, mulai lakukan sekarang. Tapi ingat juga, jaga kesehatan, fisik, dan mental. Itu dulu yang lebih penting. Baru kamu bisa menjalani aktivitasmu dengan lancar. Satu lagi, gak ada salahnya kok untuk istirahat. Tapi jangan sampai keenakan istirahat, sampai terjebak di zona nyaman. Oke? Bye.